Keadilan dibutuhkan supaya tuduhan menjadi palsu. Apa dia maksud? Saudara dengar. Kamu setiap kali ibadah di situ tuh orang ada omong sama kamu. Itu manusia dong itu tertawa, ada kenapa kok ada? Tidak usah balas. Lakukanlah dengan adil. Ya, saya mau tanya kita dulu, tolong jawab. Pernah alami ke orang omong saudara pun nama pernah? Apalagi yang dia omong itu tidak benar pernah? Lantas saudara kepingin cek ke dia? Shalom. Lebih kuat lagi. Shalom. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus, padahal Paulus tahu bahwa jemaat ini hanya jemaat kecil. Bukan saja jumlah mereka yang kecil, tapi mereka tidak punya kekuatan politik dan tidak punya kekuatan sosial. Padahal Paulus sangat tahu bahwa dunia ini adalah medan pertempuran. Kalau dunia medan pertempuran, dibutuhkan kekuatan untuk ada di dalamnya. Amin. Semua orang akan berhadapan dengan pertempuran di dalam dunia. Baik orang kaya, baik orang apa? Baik orang kota, baik orang pintar, baik orang. Paulus mendefinisikan lawan ada dua. Musuh itu terbagi dalam dua. Satu, musuh yang kelihatan, dan yang kedua musuh yang. Kalau musuhnya kelihatan mungkin agak gampang. Dia datang dari sana, bangun lari. Kalau dia kelihatan. Kalau saudara pegang batu, lempar. Kalau saudara pegang pistol, kalau musuhnya kelihatan. Lalu bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Saya mau tanya kita dulu, corona itu kelihatan kok tidak? Tidak. Kalau suanggi kelihatan kok tidak? Suanggi kelihatan kok tidak? Kadang-kadang kelihatan. Di sini ada suanggi. Ada kok tidak? Nah, saudara kira ragu-ragu untuk ngomong. Baik. Paulus kasih tahu, apalagi kita berhadapan dengan iblis. Iblis ini kerjanya tipu-tipu. Iblis kerjanya, saya mau tanya kita, tolong jawab dan jujur. Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Tapi untuk kebaikan kita tipu boleh? Aduh, ini semula ini. Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Karena satu tipu melahirkan tipu baru. Iya. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Ini saya sakit Pak Pendeta. Ini tipu ini. Kita ketemu dia istri, kita bilang, Mama, bilang Bapak sakit. Karena Mama tidak tahu, memang tidak. Bapak ada baik-baik. Kita ketemu Bapak, kita bilang, Bapak, Mama bilang Bapak tidak sakit, Ma. Terus saya bilang, ini saya sakit tapi belum kasih tahu Mama. Ikutilah 3, ikutilah 4. Ya toh? Jadi tipu itu boleh kok tidak? Tidak boleh. Alkitab bilang, Bapak dari segala penipu ialah iblis. Jadi pada saat kita tipu, kita pun Bapak pun nama. Di sini ada yang dia pun Bapak nama begitu. Ada kok tidak? Pak Pendeta, kami di Sikumana ini kami tidak tipu Bapak. Kami hanya pakai 2 kata, sebenarnya dan tapi. Bapak kenapa tidak pergi gereja? Sebenarnya saya pipa. Tapi kalau setapi itu dia tidak pilih. Kakak kenapa tidak terima jadi pengurus pemuda? Sebenarnya terima. Tapi jadi kalau sebentar pulang dari sini ketemu jemaat yang tidak datang sini, terus kita bilang, kakak kenapa tidak pergi ibadah? Sebenarnya sudah. Saya sudah lupa maksud itu, tidak. Nah saudara, Paulus meninggalkan jemaat. Paulus di mana? Paulus masuk penjara. Di mana? Paulus pencuri kah? Tidak. Apakah Paulus bikin kejahatan luar biasa? Tidak. Lalu kenapa Paulus masuk penjara? Karena mau coba-coba percaya pada Tuhan Yesus. Percaya pada Tuhan Yesus, mau mengabarkan Injil, kena tangkap, masuk. Sekarang saya mau tanya, tolong jawab. Saudara percaya pada Tuhan Yesus? Betul-betul percaya? Betul? Betul-betul? Betul-betul? Berarti saudara orang percaya pada Tuhan Yesus, amin? Sudah siap? Masuk penjara? Saya lihat saudara ragu-ragu ini. Saya ulang, saudara percaya Tuhan Yesus? Sudah siap? Masuk penjara? Nah, saya tanda kamu Oke. Lalu karena di dalam penjara itu saudara,
Paulus selalu berjumpa dengan para serdadu Romawi, para tentara Romawi. Dia lihat itu orang dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sekarang untuk menasehati itu jemaat kecil supaya mereka jadi kuat, Paulus mulai nasehati. Kok ini barang kenapa? Kok saya omong dia? Tunggu saya geser sebelah. Paulus pakai gambaran tentara itu untuk menasihati jemaat supaya mereka kuat. Satu, pakailah ikat pinggang yang namanya kebenaran. Ikat pinggang namanya, saudara tahu ikat pinggang? Ada pakai ikat pinggang. Ikat pinggang fungsinya untuk apa? Untuk kas kuat celana. Saudara ini ngomong tidak yakin sekali, tapi pakai untuk ya kira-kira begitu. Saudara, hal itu serius. Kenapa? Bayangkan kalau musuh datang dari sana, Paulus mau tarik celana, kau bakal lama-lama dia mati. Nah, tentara Romawi itu, saudara, kalau dia pakai itu, dia punya ikat pinggang, itu tempat dia menyerungkan pedang. Supaya apa? Supaya dia bisa bergerak bebas. Pakai sarung di situ, taruh pedang supaya bergerak bebas, supaya jangan tarik celana lagi, lari lagi. Susah. Nah, saudara, saya mau tanya saudara, ikat pinggang itu namanya apa? Saya mau tanya, saudara hidup dalam kebenaran? Nah, berarti saudara tidak kuat. Karena untuk jadi kuat mesti tinggal di dalam. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Sama. Dia pun tulisan beda, dia pun arti sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti. Tapi dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an. Benar akan jadi kebenaran, betul akan jadi, masih sama artinya? Tidak, beda. Kebenaran arti yang lain, kebetulan arti yang. Sekarang saya mau tanya, hari ini saudara ikut KPI di sini, ini kebenaran atau kebetulan? Oh, saya kira kebetulan memang tidak. Ini kebenaran. Oke, kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan Yesus mati bagi saudara-saudara, kebenaran atau kebetulan? Mantap, untuk Tuhan kebenaran semua. Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Saudara mulai sudah. Saya mau tahu, kalau kulit hitam kebenaran atau kebetulan? Saudara tahu, saudara tidak akan kuat kalau tidak belajar menerima diri sendiri dulu. Amin kok. Ini kita ini sekarang ini seolah-olah kalau kita ikut TV itu, iklan-iklan kecantikan kulit mengarahkan kita untuk ambil keputusan, seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di muka, yang kulit hitam dong kegelisah bagaimana dia kayak begini. Padahal ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam jangan harapkan. Mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara mau pakai pemutih juga di muka, leher pi bawah gelap lagi, dan saudara tambah pusing nanti. Terima dulu kita punya identitas diri dan baik. Kalau tidak saudara lemah. Setiap kali lihat orang lebih putih saudara langsung lemah. Aduh, saya kalah sudah. Kalau dia lebih glowing. Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Oh, saya yakin. Saudara yakin? Saya khotbah di banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini, yang paling akan menikmati belayan seorang suami itu adalah ibu-ibu yang rambut keriting. Yang rambut lurus itu dibelai tidak enak. Mungkin karena lurus dia licin. Kalau tidak balicin, kita belai, kita bilang sayang. Itu tidak. Yang keriting itu kalau dibelai menarik. Sayang. Jadi saudara jangan gelisah hanya karena rambut keriting. Kalau tidak, setiap kali lihat orang lurus saudara langsung gitu. Oke. Mari kita bicara kebenaran. Banyak orang Kristen merasa dia tinggal dalam kebenaran, padahal belum tentu. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi. Satu, kebenaran itu berdimensi legal. Berdimensi apa? Legalitas, ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau, itu salah, Tuhan tidak suka. Jadi harus ikut yang benar, ikut aturan. Paulus kata jemaat, kamu ada jalan baik-baik ikut aturan, seorang cari kamu salah. Apalagi kamu langgar aturan. Jadi kamu sekecil lagi mau kuat ikut aturan. Amin.
Itu sama kayak naik motor. Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya motor? Siapa punya? Oh, selunas. Yo, beli motor ingat kok kas lunas. Itu Tuhan tidak suka beli habis tidak kas lunas. Oke, kalau saudara naik motor, SIM ada, STNK ada, pakai helm, lampu-lampu ada, kaca spion ada operasi lalu lintas di Jalan Eltari, berani masuk atau tidak? Berani, kita ikut aturan, masuk. Tapi coba SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada operasi lalu lintas itu berani pi? Berani pi? Kok kenapa tidak berani? Kan kamu pohon polisi. Kaca spion ada, dong operasi lalu lintas di Jalan Eltari, masuk. Sampai situ polisi tidak tahan, kita putar kembali. Polisi bilang, kenapa putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Mau kuat ikut aturan. Yang biasa tidak ikut aturan dong, itu yang lemah Bapak. Amin kok. Mau bertahan karena mana? Ikut aturan, aman. Kedua, kebenaran dalam Alkitab berdimensi moral. Berdimensi apa? Moralitas. Dalam moralitas itu ada integritas diri, kesatuan antara pikiran, perkataan, perbuatan. Kebenaran itu berdimensi moral. Berdimensi apa? Kenapa moral? Saudara, saya mau kasih saudara, yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas moral yang baik. Belum tentu. Ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Kita datang, kita bilang selom, kita lewat Jadi yang kelihatan baik belum tentu benar Bapak. Amin kok. Betul kok. Yo, saya khotbah deh ini bang semua di Kota Kupang ini. Saya bilang ini ibu-ibu di bang don cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, kau lihat dekat tetap cantik. Don pakaian bagus-bagus. Kerja lagi di ruangan yang bagus, tertata rapi lagi. Kita pi bang ini sampai tidak mau pulang. Kayak mau lihat-lihat seterus don pemuka ini. Kita baru naik tangga sampai tangga terakhir. Don tanya, selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dong, ibu-ibu, siapa yang di rumah ketika bangun pagi pas suami pun bangun, dia langsung bilang, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Jadi yang kelihatan baik harus dibangun di atas moralitas yang benar. Amin kok. Saya mengajar ilmu berkhotbah, orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang karmana? Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Sebenarnya khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu omong karmana, bikin karmana, omong karmana. Khotbah yang baik itu omong karmana, bikin. Jangan omong lain. Ada orang yang bukan sekedar omong lain bikin lain, ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak lurus dari otak sampai perbuatan. Kebenaran punya dimensi moral. Kebenaran itu bermoral. Ketiga, kebenaran itu punya dimensi sosial. Dimensi apa? Sosialitas, kepekaan untuk turut ambil bagian dalam penderitaan orang lain. Turut ambil bagian dalam penderitaan orang lain. Ini hari dia yang susah, besok mengkali kita yang susah. Kalau mau kuat mesti lihat satu dia lain. Amin kok. Saya pun contoh ini orang suka malas dengar, tapi saya ulang, kok saya punya. Saya mau tanya, ada yang pernah tawar barang di Lipo? Di Transmart ada? Di Ramayana pernah tawar? Oke. Pemilik Lipo orang kaya atau orang miskin? Saudara lihat beli barang di Lipo tidak pernah tawar, padahal di orang kaya pun 99.900 diambil 100.000 dia kasih. Dongkas kembali gula-gula satu belu dapat saja ukur saya itu mudah. Tapi kalau pagi-pagi dia beli sayur di nenek tua satu di muka situ, itu nenek susah, mangkali pulang sumati. Itu tawar kok tidak? Dia pun tawar mengerikan. Nenek, sayur berapa? Nenek susenang ini. Dia nenek bilang 3.000. Dia sengaja kaget. 3.000? Bisa 9.000 kok? Kadang-kadang tambah satu kalimat, bisa 9.000 kok nenek dong tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual saya bilang bawa Farisa, tante bawa Farisa. Hei, tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal baru turun dari Auto Avanza. Di tangan kanan ada iPhone, tangan kiri ada Samsung terbaru.
Masih ada Nokia lagi dalam tas. Pakai rantai salib berat 1 kilo. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Memang terlalu durhaka waktu kita. Di siku mana sini ada? Yang biasa tawar sayur begitu ada? Siapa pu mama coba angkat tangannya. Tawar begitu, tawar ke 5 orang itu. Hei, karena itu ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ibu-ibu, mulai besok tawar sayur terbalik. Tanya itu nenek, nenek, yuk sayur berapa nenek? 3.000. Maaf, bisa 1 3.000? Kalau bisa tawar sayur 3.000 jadi 1 3.000 itu hanya 3 kemungkinan. Pertama, kemungkinan besar itu orang punya solidaritas sosial yang sangat kuat, hebat, pantas ditiru, pantas dipuji. Tapi yang kedua mangkali makan puji. Atau mungkin yang ketiga gila juga. Nanti kita tinggal tempatkan kita ada di pertama, kedua, atau jadi pertama. Mau kuat pakai ikat pinggang, dia pun nama apa? Kedua. Pakailah baju zirah, baju perang yang dia pun nama Paulus mau kasih tahu, kebenaran dan keadilan itu jalan sama-sama. Di mana ada kebenaran, di situ ada. Di mana keadilan ada, kebenaran ada di situ. Saya mau kasih tahu saudara, keadilan itu dibutuhkan supaya tuduhan menjadi palsu. Sama-sama. Keadilan dibutuhkan supaya tuduhan menjadi palsu. Apa dia maksud? Saudara dengar. Ini saya pun bapak itu saya sebut bapak kandung. Saya sebut apa? Saya pun istri pun bapak saya sebut bapak dari. Oh inilah siapa? Ulang. Saya pun bapak saya sebut bapak. Saya pun istri pun bapak saya sebut dari. Apa sudah? Kalau saya ambil 100.000 kasih saya pun bapak kandung, adil kalau saya ambil 1.000 kasih saya pun bapak. Supaya waktu saya pun istri lihat saya kasih 100.000 di saya pun bapak kandung, dia marah. Lu ambil uang kasih lu pun bapak. Tanpa saya balas apa-apa, saya bicara apa-apa, dia pun bapak yang kasih tahu. Jangan marah engkau pun suami, dia kasih saya juga 100.000. Tuduhan menjadi palsu. Paulus nasihat jemaat. Jemaat, kamu setiap kali ibadah di situ tuh orang ada omong sama kamu. Itu manusia dong itu tertawa, ada kenapa kok ada. Tidak usah balas. Lakukanlah dengan adil. Ya, saya mau tanya kita dulu, tolong jawab. Pernah alami ke orang omong saudara pun nama pernah? Apalagi yang dia omong itu tidak benar pernah? Lantas saudara kepingin cek ke dia? Atau saudara lagi sibuk untuk tulis di Facebook, bikin status. Kalau tidak tahu tentang saya, jangan omong ke tahu-tahu. Karena setan paling suka orang tidak tahu apa-apa, tapi omong ke. Tidak ada kerja kok. Lakukan saja dengan adil. Tuduhan menjadi palsu. Tidak usah sibuk menjelaskan. Karena tidak semua barang perlu kita jelaskan. Apalagi jelaskan di media sosial. Di media sosial itu kadang-kadang penuh penipuan. Kok saudara itu kan pernah komen orang pun status tulis bilang hahaha, padahal saudara tidak tertawa. Anak muda dong bukan hahaha, dong WK. Jadi kalau ketawa pas wek. Separuh bukan WK lagi, XI. Oh itu kalau ketawa kan mana? Gitu. Tapi saya mau kasih saudara dengar. Keadilan bukan sekedar berbagi roti yang sama. Bukan sekedar itu. Keadilan itu juga berarti kalau engkau tuntut hak, lakukan juga. Kalau mau kuat tuh begitu. Kalau tuntut hak, lakukan kewajiban. Ini tuntut hak nomor 1, maka kewajiban tidak jalan. Bagaya. Itu. Tapi juga yang kedua, keadilan itu berarti begini. Kalau minta berkat-berkat jasmani, jangan lupa minta Tuhan berkat. Kenapa saudara? Saya mau kasih tahu saudara. Saya punya potongan video satu beredar sangat luas. Ketika saya coba mengatakan bahwa orang terlalu gampang mengabaikan hal-hal yang rohani. Kalau jam 5 pesta, jam 5 ibadah, pilih mana? Kalau jam 5 pesta, jam 5 ibadah, pilih mana? Pilih mana? Pilih pesta juga tidak apa-apalah.
Jangan terlalu rohani-rohani juga. Yang menjadi soal itu bukan soal kita pilih pesta atau ibadah. Yang jadi soal adalah alasan kenapa kita memilih. Bapak, kenapa tidak pi ibadah tapi pi pesta? Dong selalu bilang, aduh minta maaf Mam Pendeta, tuan rumah undang langsung. Kalau tuan rumah undang langsung, perasaanku tidak. Wih, perasaan, aduh itu kita rasa tidak bisa. Karena tuan rumah undang. Tapi kalau saya yang tanya, jangan jawab begitu. Bapak, kenapa tidak pi ibadah ma pi pesta? Aduh Pak Pendeta minta maaf, tuan rumah undang langsung. Oh, Bapak mau Tuhan undang langsung. Yang ikut ibadah dong, ada yang mau Tuhan undang langsung. Supaya kita minta Tuhan undang dia sekarang. Kita ini kalau manusia ini kita terlalu berperasaan. Tapi dengan Tuhan itu kayak kita rasa kayak biasa-biasa sah. Amin kok. Oke, saya mau tanya saudara. Kalau sebentar atau saudara pergi gereja pulang lupa bawa HP, cari kok tidak? Cari kok tidak? Kenapa tidak kasih tengok kok koster dapat? Kenapa? Karena dia mahal, karena dia penting. Karena dia mahal, dia penting itu kita selalu cari jalan untuk pergi. Pas mau masuk rumah begini sadar HP tidak ada, kita aduh, mama lupa HP, kakak telepon koster tolong cari mama pu HP dulu. Mama lupa di mana? Ada di gereja situ. Mama duduk di mana? Di semua tempat duduk lu cek. Karena ini barang penting. Amin kok. Tapi coba kalau pulang ternyata lupa kertas gula-gula yang kita rencana mau buang di tempat sampah, tapi lupa. Pulang cari kok tidak? Kok kenapa HP kita cari kertas gula-gula tidak cari? Right? Karena tidak penting kan? Kalau kita rasa ibadah itu penting, kita akan melakukan dengan adil. Saya mau tanya kita dulu. Ini pernah tahu itu bantuan tunai langsung kok dari pemerintah? Pernah kok? Pernah dapat juga? Oh, kamu tidak dapat? Mereka mau orang Eropa. Yang pemerintah bantu-bantu yang berapa 600.000 kok berapa pernah tahu kok? Sengaja lain. Biasa dong bagi di mana? Di mana? Kantor pos. Itu biasa bagi jam berapa? Jam berapa? Biasa bagi jam 11 siang. Pertanyaan terakhir. Pijam? Kok kenapa dia bagi jam 11, saudara pi 2:30 pagi? Tapi kalau ibadah, aduh Tuhan nih. Mam Pendeta, di Pniel ini gereja biasa jam berapa? Oke, anggap saja jam 8, anggap saja jam 8. Jam 8 dong suami istri siap habis tapi tidak pi. Nanti anak bilang, "Bapak, Mama, kok siap habis kenapa belum pi?" Dia bilang, "Kok belum ada orang ah?" Kok lu sudah yang orang, lu siapa lagi? Di Sikumana sini ada yang begitu. Di Pniel juga begitu. Dia majelis kok jemaat. Majelis jemaat. Ada Ada. Dia faham. Agaya. Tidak adil. Kadang-kadang sebagai pendeta ini saya kejengkel juga. Dia bikin acara di rumah ini, ada syukuran, bikin pesta ibadah. Saya lihat-lihat ini, waktu ibadah orang sedikit. Pas makan. Saya ulang. Waktu ibadah orang pas makan banyak kok sedikit. Dan datang dari tadi. Ya, saya juga heran ini. Menurut saudara itu adil kok? Bagaya. Sudah terlambat lagi di itu acara tidak ikut ibadah tapi pakai baju seragam. Baru sengaja angkat tangan lebih. Suruh berhenti. Itu bukan kuat, itu lemah itu. Mau kuat tadi pertama pakai ikat pinggang namanya. Kedua, pakai baju sirah namanya. Ketiga, pakailah sepatu, kasut, sendal yang dia punya nama kerelaan. Dia punya nama apa? Nanti ada koma di situ, tapi saya jelaskan dulu.
Itu tentara Romawi dong, kalau su pakai dong pu sepatu, dong pu sendal itu, mau iko mana? Mau iko yang batu karang juga dong pi. Mau masuk hutan masuk, kali masuk semua. Rela. Memang bikin apa-apa kalau tidak rela itu tidak bisa. Tidak bisa. Saya mau tanya, saudara pernah putus cinta? Pernah? Ulang-ulang? Oh, itu saya prihatin dengan saudara. Tapi saya mau kasih tahu, putus cinta bersaudara tidak rela, tidak move on, itu sudah. Saudara akan sakit hati dari tamat SMA sampai mati. Karena nanti itu nyongkas foto dan dia pun tante saudara yang tersinggung. Nanti saudara capture itu foto, baru lingkar merah di itu tante pun kepala. Anak panah merah tunjuk di itu tante pun mata. Messenger itu laki-laki bertanya, siapa tuh? Saudara sakit hati sampai mati. Rela. Saya mau kasih tahu saudara, anggap saudara ada satu baju yang itu baju paling geng sudah. Pokoknya pi pesta juga itu baju, pi gereja juga itu baju, pi orang mati juga itu baju, kumpul keluarga juga itu baju, KPI juga itu baju sudah. Pokoknya itu warna hitam itu baju sudah. Terus ini satu saat ada acara begini, ada keluarga dari kampung datang yang begini, Susi, pinjam Susi pun baju hitam itu. Kita masih pikir-pikir kau mau tolak dia pun permintaan. Terus orang tua datang, kasih. Itu yang kau pun saudara itu kasih. Sebab besok-besok kalau yang kau susah bukan kau pun baju yang bantu, saudara yang bantu. Saudara bisa bayangkan kalau dia kasih tapi tidak rela, bisa bayangkan. Itu saudara saya bayangkan itu dia akan pegang begini. Dia pegang di ujung seperti ini. Amete itu hari lu tambah 2.000 Amete itu hari waktu live RB di Facebook lu yang jawab. Lu yang bilang fix sayang, fix. Di si Kumana ini juga familiar dan fix sayang. Awas Oke. Lantas saudara ini diangkat ambil ini pakaian, dia pergi masuk di rumah, dia ganti cepat-cepat, dia keluar datang, dia bilang, Susi, cocok kok, cocok. Terus kita, iya cocok. Pasti lu perlu buncit itu. Jadi bikin apa-apa kalau tidak rela tidak bisa Bapak. Amin kok. Dia punya sepatu namanya apa? Tapi koma di situ. Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kalau mau kuat harus berita Injil disampaikan. Orang kalau belum berani menyampaikan berita Injil dia belum kuat. Karena apa? Ada orang yang bagaya-bagaya tapi kita bilang, "Woi, omong dan dia dulu dia terima Yesus kalau Pak, kita pi omong tahu atau mulai dari mana? Oh, pi kota kujo orang tersinggung. Biar saduh. Dia jantung semua stop Bapak. Betul kok tidak? Berita Injil. Tapi saya mau kasih tahu, ada orang yang menyampaikan berita Injil salah. Kenapa? Injil itu berita pembebasan, bukan berita bikin takut. Injil itu pembebasan, bukan bikin takut. Ada dong putar film neraka di kampung. Orang dong nonton habis, aduh Bapak, saya tidak pusing dari neraka. Kok kenapa? Kok saya masuk surga, kenapa saya pusing dari neraka? Iya, tapi minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu, tidak apa-apa. Kalau saya masuk surga bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk surga kan Tuhan Yesus mati ganti saya. Bogoy. Injil pembebasan. Saudara kalau baca perjanjian lama, saudara temukan dia bilang celakalah. Kalau saudara baca perjanjian baru, berita malaikat itu kepada Maria. Maria melahirkan, Yesus mulai melayani, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Itu berita tidak ada lagi. Kamu hanya temukan dia bilang begini, jangan takut. Injil itu pikas tahu yang takut, dia bilang jangan takut, bukan piko bakas takut. Karena yang tukang bakas takut itu setan. Tuhan Yesus pernah kasih takut saudara? Nah yang kasih takut sekau nitu wango. Iya. Supaya apa? Supaya kalau ada anak muda satu datang ke saya dia bilang begini, Pak Pendeta Yandi, saya rasa saya ini manusia paling berdosa di dunia. Saya bilang, kakak, Pak Pendeta juga orang berdosa kakak, tapi kasih Tuhan lebih besar dari kita dua pun dosa. Itu pembebasan dia pun nama. Tapi bayangkan kalau dia datang ke saya bilang, Pak Pendeta Yandi,
Saya rasa saya ini manusia paling berdosa di dunia. Terus saya bilang, iya saya lihat lu pemuka ini muka berdosa. Saya sudah tahu. Lu ini muka berdosa. Lu ini kalau tidak bertobat dengan kaki tangan patah buang semua. Ini berita macam apa yang bakas taku. Saya kalau berdoa di rumah sakit ada nenek tua yang sakit, saya berdoa, nenek, kita mau berdoa. Mungkin saya doa habis itu nenek mati. Tapi nenek mati masuk surga, kan Tuhan Yesus jaga nenek. Oh, itu dia bilang, mau mati mau hidup. Itu berita pembebasan. Anak-anak kalau tidak bisa, dia tidak bisa menerima yang kakak. Coba bisa kakak, bisa, ayo, bisa sayang. Nah itu dia rasa, tapi betapa rasa, soalnya, ayo. Itu membuat dia yang tidak bisa nih, itu pembebasan dia pun nama. Injil itu. Bukan pikas takor, manusia. Itu Injil apa? Saudara, saya mau kasih tahu saudara dua hal. Pertama, menginjil. Saya pun pengalaman menginjil banyak, tapi dua ini yang suka saya cerita di mana-mana. Saudara dengar masih cerita ulang. Kok saya punya nak? Satu. Saya naik oto dari Atambua datang Kupang bis malam. Tahu sendiri tuh oto dong lari itu ngeri. Saya duduk dengan satu laki-laki. Oto lari terlalu kencang kok kamu tidak bisa tidur. Saya bilang begini, kakak, kalau ini oto celaka kok tabale kok kita mati bu yakin masuk surga kok tidak? Dia bilang sembarang sudah. Saya tahu bahwa dia pun masalah. Saya kasih tahu yang kakak. Saya dulu takut begitu. Tapi waktu saya tahu Tuhan Yesus lahir untuk saya, mati untuk saya, bangkit untuk saya, naik ke surga untuk saya. Sekarang saya yakin, mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, saya yakin pasti masuk surga. Dia bilang, kenapa kakak bisa yakin begitu? Hai, kok kita manusia berdosa, yang kita mau masuk surga karena kalau bukan Tuhan yang memberikan kasih karunia. Dia minta saya berdoa, kasih dia di atas oto. Kan Tuhan datang bukan tanya kita bangun gereja berapa, Tuhan tanya berapa jiwa kita bawa itu. Amin kok. Pertama. Kedua, saya pulang dari Kaneno lewat Oinlasi mau Pisoe. Kaneno itu 15 km dari Oinlasi menuju Oekam. Tidak usah cari di Google. Mungkin saudara akan kesasar juga di Google. Dulu itu jalan tidak baik. Saya pernah lihat itu saudara, musim hujan itu anjing sata tanam. Dia pun kaki masuk dia mau angkat itu tidak jadi lagi. Apalagi motor metik dong, tidak jadi. Saya mau pulang kira-kira waktu 6:30 malam. Ada satu nona kerja di Plan Internasional di Soe. Dia juga mau ke Soe. Tapi kan daerah perbatasan agak malam, dia takut jalan sendiri mangkali. Dia butuh teman. Dia dengar ada bunyi motor dari bawah menuju dia. Dan itu saya. Bukan boy, saya. Pas saya sampai di dia pemuka, mungkin dia takut saya lewat, toh dia tunggu di bundaran di Wenlasi. Mungkin dia takut saya lihat, dia lompat di tengah jalan, dia bilang, Kak. Saya dalam hati, Kak, nah. Ini malam, makanya dia bilang, kalau siang, kamu sudah tahu. Jadi, tapi sudahlah, manfaatkan malam itu. Pas dia bilang, Kak, saya langsung bilang, iya dek. Iya, biar berimbang sedikit. Tidak mungkin dia boleh semangat, kau bilang, Kak. Terus saya bilang, omong deng. Kan dia rasa tidak baik. Jadi pas dia bilang, Kak. Saya bilang, iya dek. Kakak mau Pisoe? Iya. Bolehkah kita sama-sama? Saya bilang, kenapa tidak? Kita sama-sama, masing-masing pakai dia motor. Saya ikut kiri, dia agak di tengah. 3 kilometer kami sampai Kie. Ada orang bawa motor dari kampung belakang, lari kencang, serempet dia. Wup. Saya tahu dia kaget dan dia marah. Ini orang selewat sana, saya bilang dia begini, non, kira-kira itu laki-laki kalau dia celaka kau mati masuk surga kau tidak. Itu nona bilang, ya macam begitu itu tidak masuk itu. Terus saya bilang begini, tapi kalau non yang celaka kau mati masuk surga kau tidak. Tahu lah ini. Kita boleh menghakimi semua orang tidak masuk, tapi kita sendiri juga tidak yakin juga. Akhirnya saya tahu dia punya masalah, saya bilang begini, non, kakak dulu begitu. Kakak takut. Tidak tahu mati mau pergi mana. Tapi waktu kakak tahu bahwa Tuhan itu lahir untuk kakak, mati untuk kakak, bangkit untuk kakak, naik ke surga untuk kakak. Sekarang kakak yakin. Mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, kakak yakin pasti masuk surga. Dia bilang, bagaimana kakak bisa yakin begitu? Nona, kalau kita manusia berdosa nih, manusia mungkin tidak tahu kita buat dosa, tapi Tuhan tahu, nah kita masuk surga. Dia minta saya berdoa kasih dia.
Jadi kami dua berdoa di atas motor sambil motor jalan. Tapi kami dua tidak tutup mata. Berani tutup mata kami dua selesai hari. Jadi menyampaikan Injil itu mesti rela. Omong. Berani kok? Berapa harga satu jiwa? Dulu Tuhan Yesus kasih tinggal buang orang yang sementara menikmati, ini dia ubah itu, dia bikin mujizat 5 roti 2 ikan tuh. Orang ada cerita itu kehebatan Tuhan kasih Tuhan pergi rasa ketemu dengan satu orang kerasukan legion. Legion itu berarti dia kerasukan roh jahat tuh 6.000 roh jahat. Kita pun teman majelis satu roh jahat di depo otak kita pusing. Ini 6.000. Ini orang ini jahat bukan saja untuk orang lain, untuk diri sendiri juga dia jahat. Dia ame batu kok titik-titik di pembadan, tinggal di kuburan. Menurut banyak orang manusia model begitu lebih baik mati. Tapi Tuhan pergi. Tuhan Yesus sudah perahu ini legion datang, hei anak Allah, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya itu legion roh jahat itu juga kenal nama Yesus toh. Berarti kalau kita baru kenal nama Yesus, kita belum beda juga dengan itu roh jahat. Kok dia juga mengenal nama Yesus, bahkan dia ketakutan. Alkitab mencatat di daerah itu di Gerasa orang piara babi. Ada berapa ekor? Berapa ekor? Berapa? BTS personil berapa? Ina dong ikol itu dong hafal. Cerita Alkitab tidak hafal. 2.000 ekor babi. Roh jahat ini minta untuk keluar ke itu babi-babi. Tuhan kasih tinggal. Itu babi 2.000 ekor jatuh turun di dalam jurang, mati buang. Orang-orang penjaga babi itu kehilangan pekerjaan. Tapi orang di kampung datang usir Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus tega buat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Lalu kenapa Tuhan biarkan sampai itu 2.000 ekor babi mati? Jawabannya begini. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada sei babi di Yahudi. Aroma itu tidak ada di sana. Bakso babi di situ itu tidak ada di sana. Tapi yang haram ini dong pelihara 2.000 ekor. Sementara satu jiwa yang hampir binasa dong kastengel. Itu yang Tuhan Yesus marah. Alangkah lebih baiknya kalau ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Amin kok. Sekarang cokali. Kalau babi 1 ekor 2 juta. 2.000 berapa? 2.000 kali 2 juta berapa? Omong! Ini yang sekolah dari rumah ini. 2.000 kali 2 juta? 4 miliar harga satu orang gila yang hampir binasa itu. Pertanyaannya, siapakah orang gila itu? Orang gila itu kemungkinan besar kita pu suami, kita pu istri, kita pu orang tua, kita pu ipar, kita pu kakak. Pak pendeta yakin? Yakin. Ada banyak ibu-ibu datang di gereja jalan sendiri, baru ibu pendeta tanya, mama sendiri? Teh papa? Cuma tuh, tahu sendiri teh. Nah ini apa coba? Ini apa? Ini apa coba? Ya ini. Nah itu. Saya mau tanya, penyiar siku mana pernah bikin program pekabaran Injil dengan budget 4M? Dan sampai kita bikin bola voli, jiwa kita biarkan. Yang pemain bola voli dong mabok semua, baru bataro lagi. Jiwa, amin kok. Itu mesti lakukan dari rela. Kalau mau kuat begitu, orang kalau memenangkan satu jiwa kuat bapak. 3 ada banyak. 1 ikat pinggang nama, 2 baju sirah nama, 3 sepatu nama, keempat pakailah perisai yang namanya apa? Iman. Perisai nama? Dulu itu perisai ada 2. 1 perisai kecil untuk taruh di tangan untuk perkelahian 1 lawan 1 pakai pedang. Itu dulu. Tapi ada perisai yang kedua tuh dia besar sama kayak tudung apa lagi? Yang di meja makan nama kenapa? Dulu orang panah itu bukan saja dia anak panah tajam, tapi sebelum dong panah dong celup dulu di ter panas, bakar baru panah. Itu 200-300 biji datang sekaligus. Mau pakai yang kecil kok begini-begini mati, Bapak. Jadi dia butuh yang besar supaya dia sembunyi.
Apa maksudnya? Dia mau kasih tahu jemaat, kamu harus selalu waspada, pakai iman, karena selalu ada barang yang datang dengan tiba-tiba dan kita tidak tahu. Waspadalah, waspadalah. Kejahatan timbul bukan hanya karena ada niat pelaku, tapi juga karena ada apa? Oke, saudara, iman. Dunia ini berubah. Kita masuk 2021 itu dengan harapan yang kuat, toh. Covid datang bongkar bangkir. Belum lagi seroja datang, kita kirain tahun hujan bagus. Hancur. Kalau iman tidak ada. Jangankan iman, Bapak. Jangankan omong Covid seroja. Di rumah sah. Kita bangun tidur, kadang-kadang kalau manusia ini kan mut-mutan begitu, Kalau pas dia pumut bagus, itu bangun pagi, "Salam semua Bapak, salam apa kabar anak-anak semua, mari kita berdoa dulu, ando manis-manis ke depu mama, ganteng ke depu Bapak, Itu kalau dia mood bagus. Tapi kalau mengkalik, mungkin karena efek vaksin kok. Dia bangun kok dia muka asam sebegini, anak-anak, "Mama ini hari muka kalian, lu kenapa?" Jadi kalau kita tidak pakai iman, kita bisa cek ke orang. Amin kok. Pakai iman. Saya mau kasih tahu saudara, dengar. Orang beriman dan orang tidak beriman itu kita bisa ukur. Karena saudara omongin tema ini, yang strong itu harus di dalam iman. Jangan omong tenaga, kita ini lemah semua. Bapak-bapak itu domba gaya, saya kok tangan dong kekar begini mah. Sunika habis, "Mama, iya, tolong ambil remote dulu." Di mana? Di sini. Tidak jauh, Bapak. Yang tato-tato donju sama sebab. Saya punya teman kami masih SMA. Dia tato yang Guns N' Roses, yang orang pangku kaki kok melukis itu. Gagah, kulit bagus, tinta bagus. Umur 43 tahun dia sakit, kok saya pilih dia. Itu tato bukan kayak orang pangku kaki, sampai orang menyembah begitu. Tidak, kita mau kuat apa kalau buka iman? Mau kuat berapa? Mau kuat apa coba saudara? Sekarang saya mau kasih saudara, dengar. Kalau ada oto jalan dari sini pisau balik dicamplong, tinggal 2 orang yang selamat. 1 orang beriman, 1 orang tidak beriman. Yang beriman itu akan bilang begini, "Untung Tuhan saya selamat." Untung. Yang tidak beriman itu akan bilang, "Untung tadi saya lompat cepat-cepat." Di satu peristiwa yang sah. Yang beriman selalu mengatakan untung siapa? Yang tidak beriman untung. Tuhan Yesus gambarkan orang beriman itu pun mempercayakan diri itu seperti anak-anak. Ada anak umur 2 tahun atau 1,5 tahun, coba taruh dia di sini, dia pun bapak di bawah. Terus dia pun bapak bilang, "Lompat." Itu anak lompat atau tidak? Lompat. Bapak yang pusing tangkap. Anak lompat saja. Betul toh? Tapi sekarang coba taruh dia pun mama di atasnya. Baru dia pun bapak di bawah. Baru bapak dengan romantis sekali bapak bilang, "Sayang, lompat." Saya mau tanya, sayang lompat? Sayang lompat? Oke, bapak rubah lebih romantis. "Ayang, lompat." Ayang lompat, ayang lompat. Ayang bilang, ayang lu tulang begitu. Beriman itu penyerahan total. Kalau mau kuat penyerahan total. Amin kok. Begitu. Kalau kita gabung satu, yang 3 dan keempat, berita pembebasan. Kita ini kadang-kadang kastaku orang, bukan buat orang tambah beriman, buat orang tambah takut. Ibu-ibu, ini nenek-nenek semua. Ibu-ibu, kalau kasih makan anak umur 2 tahun itu susah kok tidak anak dong balari sampai dia pumame. Tahu ini anak dong tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Hai, anak umur 2 tahun suruh mengerti dia pumama yang 38 ini. Kadang-kadang kita pusing juga lah. Hai, ibu-ibu, kalau anak tidak mau makan, omong dia bye-bye. Anak, makan sayang biar sehat. Kasih dia begitu. Biar. Ini bukan kasih tahu begitu. Makan itu om datang.
Om sudah tadi, wah, ini anak besar dalam ketakutan. Di sini ada yang tukang kastaku anak. Wah, susah. Kalau tengah malam anak-anak dong belum bisa tidur, kasih tau dia bye-bye. Adek, bobo sayang, biar besok pagi bangun lebih tempo sayang. Ayo tidur supaya papa dan mama sudah capek nih. Ayo, bobo sayang. Adek belum bobo, nah papa mama bobo duluan. Iya tuh, omong bye-bye. Adek bobo, ini dong bukan omong bye-bye, di adek teh. Dan dua suami istri sepakat kas mati lampu. Kas mati lampu bab tua keluar dari pintu belakang, tiba diri di jendela kamar. Baru bab tua sengaja garu jendela. Dia pun mama sengaja kaget. Om ada subobo om. Ini keluarga tipu-tipu. Ini keluarga tidak betul ini. Saudara, ini corona ini sudah lebih dari 2 tahun. Orang tua don curhat di saya demi Pak Pendeta Yandi. Ini anak don sudah lalu. Kenapa? Kami telepon dong, anak dong. Kamu di mana? Ada nih. Datang jemput bapak mama, kau bawa pesiar sedikit Pilipo, kau Transmar, kau jalur 40, kau Oeleta Pengkase, kau mana bawa dulu. Anak don jawab kita bilang begini. Woi, sutua-tua nak tidur di rumah. Corona ada cari yang tua-tua dong. Bapak bayangkan anak dong ini begini. Saya bilang 2 hal. Pertama, saya prihatin ini anak dong orang tua minta tolong kau bawa pesiar sedikit dong kasih takut. Tapi yang kedua, coba bapak mama ingat kembali dong. Ingat kembali dong. Jangan sampai itu hari dong masih kecil bapak mama ada kasih takut sendiri. Sekarang bapak mama su tua dong su besar. Dong kasih takut kembali. Apa yang kamu tidak mau orang perbuat kepadamu? Amin kok. Tunggu kok saya minum. Mau minum makanya khotbah. Enak. Baik, saudara. Su 4 ada berapa kok? Saya tidak mau kasih tahu. 1, ikat pinggang nama. 2, baju sirah nama. Sepatu nama. Perisai nama. Kelima, pakailah ketopong. Ketopong itu penutup kepala. Helm. Masker. Tapi bukan masker bengkoang. Dia terbuat dari balek. Hanya kasih keluar mata sah. Ketopong yang dia pun nama keselamatan. Paulus menasihat jemaat. Jemaat! Kamu pun kepala masih terlindungi dan kami masih selamat dan masih bisa berdiri tegak. Itu karena keselamatan yang dari Tuhan. Kamu harus terima itu. Amin kok. Yang yakin masuk surga angkat tangan. Oke, turun tangan. Yang tidak yakin masuk surga angkat tangan. Oke, yang tidak tahu dia masuk atau tidak. Ini penting. Kita masuk surga ini bukan kan kita orang baik. Ya toh. Tapi kan Tuhan Yesus menebus dan menyelamatkan kita. Betul toh? Orang pekabaran Injil dong suka pakai ini ilustrasi dan begini. Dosa itu apa? Dosa itu melanggar kehendak Allah. Betul? Nah, satu hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak kok sedikit? Bisa hitung kok tidak? Sendiri buat sendiri tidak bisa hitung. Tapi dong bilang begini, anggap saja kita pun dosa satu hari itu 3 saja. Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, dosa perbuatan 1. Nah, kalau satu hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari? 90. 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan. 1080, taruhlah 1000. Jadi 1 hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Coba masing-masing kali dan dia pu umur. Pendeta Yandi umur 45 sekarang, kali 1000, 45.000. Bisa Pak Yandi pi surga? Bisa. Kak, umur berapa? Tahu? 28 kali 1000. Bisa pi surga.
Kak umur berapa? 30, 20 kali 1000, 20.000 bisa pergi surga. Ini jantannya yang lebih tua dong, lagi parah bapak. Kali 1000 itu 1 hari 3. Apalagi kalau 1 hari tidak bisa hitung. Kita mau bisa masuk surga. Karena itu Alkitab bilang, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Tidak boleh ada orang menyombongkan dirinya. Tidak boleh. Pak Pendeta, lalu perbuatan baik di mana? Oh, perbuatan baik itu ungkapan syukur, ungkapan terima kasih. Saya kasih contoh. Kak, anggap saya kita dua tidak kenal Oh, memang kedua tidak kenal. Saya dapat dia pun nomor HP, saya telepon dia. Kakak, sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya di Jalan El Tari depan rumah jabatan gubernur. Kakak mau? Dia mau atau tidak? Oke. Kita dua tidak kenal, kakak ada ayam 1 di rumah. Saya pergi kakak ke rumah, kita dua tidak kenal. Maukah saya itu ayam? Tidak. Saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih dia oto baru 1. Kira-kira dia mau atau tidak? Oh, kamu sudah tahu? Terus saya beli kasih dia oto baru 0 km Pajero Sport. Harga kira-kira 700 juta ini. Saya beli habis, saya kasih dia dan cuma-cuma. Ini kakak dapat. Waktu dia dapat dan cuma-cuma. Ada perubahan perilaku dari dia ke saya kok tidak? Saya telepon jam 12 malam datang kok tidak? Saya pergi ke rumah ada ayam dia kasih kok tidak? Kenapa kok dia takut baik begini? Karena dia telah menerima sesuatu yang dia dapat dan cuma-cuma dari saya yang sangat mahal. Berubah tingkah laku sebagai bentuk terima kasih. Jadi dia bilang, pakai itu keselamatan yang Tuhan kasih itu untuk berdiri. Kan dia berikan dengan cuma-cuma, kamu pun tugas itu terima. Amin kok. Sulima. 1. Ikat pinggang nama. Baju sirah. Sepatu. Perisai. Ketopong. 5 alat ini. 5 perlengkapan ini perlengkapan bertahan. Perlengkapan apa? Oke. Di sini ada yang suka bola kaki. Bukan dia suka dengan itu bola. Maksudnya dia senang menonton sepak bola. Ada? Real Madrid kok Barca. Real kok Barca. Barca kok Real. Oke, Barca. Barcelona itu biar hebat-hebat begitu, saudara. Tapi kalau hanya bertahan saja, itu terakhir lawan WSAO juga kalah. Dia harus menyerang supaya memenangkan pertarungan, toh. Amin. Dia kasih tahu 2 perlengkapan untuk menyerang. Untuk bertahan tadi sukuat. Kebenaran, keadilan, kerelaan, iman, keselamatan, bertahan. Sekarang mau menang, pakai 2. 1, firman. 1 nama apa? Firman itu yang memutuskan. Minta maaf, saya setuju dengan ini, saya tidak setuju dengan itu. Berdasarkan apa? Firman. Minta maaf, saya akan ikut ini jalan karena ini yang benar, ini salah. Firman yang menentukan, bukan karena kita dua kawan. Dia kasih tahu, firman itu seperti pedang bermata 2. Dia iris ke depan, tapi iris juga ke belakang. Artinya, kalau kutip kasih orang lain firman, jangan lupa untuk diri sendiri juga. Amin kok. Jangan sampai sebentar saya khotbah habis, ada yang datang bilang, Bapak Pendeta, khotbah tadi pas den dia Bapak. Dan lu tidak, dan saya tidak Bapak. Dan saya itu firman datang pas sampai dia belok sedikit dia lari pilih. Tidak betul. Firman itu seperti cermin. Tahu cermin? Pernah pakai cermin? Waktu cermin itu kita lihat siapa pemuka. Nah, kita lihat, kita diri. Kita tidak ada rencana apa-apa. Pas kita pemuka baru kita bilang. Makin banyak bercermin, makin rapi. Amin kok. Tapi ingat, ada satu kaca yang dia pun nama kaca spion. Tahu kaca spion? Pernah pakai kaca spion? Di kaca spion lebih banyak lihat diri atau lihat orang? Kita di Sikumana ini lebih banyak pakai kaca spion atau cermin? Cermin pion. Pakai firman. Tapi saya mau kasih tahu saudara, dengar. Ini sekaligus pengajaran.
tentang firman. Satu, Alkitab itu punya kronologi 5. Satu, penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, janji untuk hidup yang kekal. Siapa yang baca firman, dia harus tahu dia baca di bagian mana. Kalau tidak, dia tidak tahu konteks. Karena ada ayat bilang begini, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Berarti, Pak pukul saya, balas. Tapi ada ayat bilang begini, kalau ada orang menampar pipimu yang satu, berikan juga pipi yang, berarti balas kok tidak? Nah, sekarang saya mau tanya, ikut yang mana? Ikut yang mana? Kok dua-dua di Alkitab? Kalau kita tidak tahu konteksnya, kita akan khotbah menurut yang kita pun suka. Makanya harus tahu di mana penciptaan, kejatuhan, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus atau janji untuk hidup yang kekal. Ada ayat bilang, hei, celakalah kami yang bangun pagi-pagi campur minuman keras. Tapi ada ayat bilang, tambahkanlah supaya membantu pencernaanmu. Pertanyaannya sekarang, ikut yang mana? Akhirnya kalau yang khotbah itu tidak suka minum, dia pakai yang celaka. Kalau dia suka, dia bilang, kok ada tulis bilang tambahkan. Makanya mesti tahu konteksnya di mana dulu. Itu pertama. Kedua, Alkitab itu berisi 2. Satu dia pun nama informasi. Nama apa? Yang satu dia pun nama ajaran. Nama apa? Gereja Tuhan jadi rusak ini karena orang bikin informasi jadi ajaran. Contoh, Salomo pu istri 700, gundik 300. Jumlahnya itu informasi, bukan ajaran. Jangan sampai tanggal dia mau kawin 2, dia bilang, kenapa Salomo saya bisa 700? Saya baru mau ambil 2, kamu protes. Ini Abraham pernah tipu kok tidak? Abraham pernah tipu kok tidak? Pernah kok tidak? Waktu mau masuk itu tempat dia bilang, dia kasih tahu dia pu istri. Kalau orang tanya jangan kasih tahu bilang kau saya pu istri. Kasih tahu bilang saya punya. Itu informasi, bukan ajaran. Jangan sampai kau Abraham yang bapak orang percaya, saya dia tipu untuk baik. Ini memang penting pakai firman di dia pu jalan yang benar. Amin kok. Oke. Ikat pinggang nama, baju, sepatu, perisai, ketopong. Senjata pertama, senjata kedua, doa. Senjata kedua apa? Apa? Saya mau kasih tahu saudara di awal, doa itu relasi, bukan kata-kata. Doa apa? Kalau kita berrelasi baik, kata-kata ringan. Kalau saya dengan ini ketua panitia, kami dua ada relasi, kami dua saling kenal. Saya jalan kaki, dia naik motor, ketemu saya di jalan, tanpa saya minta dia berhenti. Karena kami dua punya relasi. Dia berhenti, dia bilang, Pak Pendeta, di mana? Naik. Karena kami dua saling kenal. Tapi coba kalau kami dua tidak saling kenal, kami dua tidak ada relasi. Saya jalan kaki, dia naik motor, ketemu saya dia berhenti, tapi dia tanya, ojek kok Pak? Nah doa itu relasi, bukan kata-kata. Saya mau tanya saudara, di sekitar sini ada kios yang orang Bugis pun ada. Saudara pernah pergi belanja di situ? Pergi bawa omong dan paman kok tidak? Atau pergi langsung mikir keluar sendiri? Bawa omong kok tidak? Bawa omong. Pertanyaan terakhir, apakah saudara ada relasi dan paman? Banyak orang memperhatikan kata-kata, bukan relasi. Menurut saudara saya kenal saya punya istri kok tidak? Kami dua ada relasi kok tidak? Berdasarkan kami dua punya relasi dan kami dua saling kenal, kalau saya mau minta teh di saya punya istri, cara mintanya ringan-ringan. Saya bilang, Mama, bikin teh dong sayang, gelas kecil saya, jangan terlalu banyak gula, Papa takut sakit gula. Kan cara minta yang begitu. Tidak mungkin saya bilang di saya punya istri bilang begini, Mama, berikanlah segelas teh, jangan terlalu banyak gula ya, Papa takut sakit gula. Itu pas habis mantua tanya, lu sehat? Mari sini dulu penari. Mari sini. Saya mau jelaskan doa ini supaya saudara lihat. Dan jangan sampai kita berdoa sama kita omong-omong sah. Mari sini. Oke. Kak,
Nama siapa sayang? Gladys. Oh, Gladys. Berarti kita Alphonse. Gladys. Oke, Gladys. Anggap saja sebentar Gladys mau numpang di Pak Pendeta pun mobil. Di oto. Mau naik oto. Itu kira-kira cara Gladys minta ke beta tuh mintanya bagaimana? Bapak bisa numpang kok. Betul? Bisa omong lebih panjang sedikit? Silakan. Bapak pendeta bisa numpang pulang kok. Kak rumah di mana? Di bawah sih bisa di lapangan. Oke, boleh. Oke. Menurut saudara dia pun cara minta betul? Betul? Betul. Bayangkan kalau Gladys mau minta naik oto, mau minta numpang di beta pu oto, baru dia begini. Pak Pendeta, solidan, beta oto, baik. Saudara bisa tangkap yang saya maksud? Tuhan salah apa kok kita pimas parak dia? Doa itu relasi, bukan kata-kata. Kekuatan doa bukan pada waktu saudara menangis atau saudara saya mau panggil ulang. Siapa lagi? Mau Gladys mau datang ulang kok. Siapa mau datang silakan. Mardol. Sebentar naik oto. Marsin saya butuh jelaskan ini supaya jemaat mengerti. Saudara dengar. Sungguh-sungguh berdoa itu bukan sungguh-sungguh berteriak, bukan sungguh-sungguh menangis, tetapi sungguh-sungguh melepaskan beban. Saudara bawa pisang satu karung, saudara beban berat, saudara berdoa, Tuhan tolong kirim otot trek satu dulu. Otot trek datang, saudara puji Tuhan, amin, haleluya. Saudara sudah naik itu otot, kas turun itu pisang kok otot trek yang bawah. Hanya orang yang otak miriam di atas trek dia bilang kestengan habis. Lepaskan untuk itu otot yang bawah. Setuju kok? Amin. Oke. Kalau ada penjual payung, penjual es berdoa sungguh-sungguh. Penjual payung berdoa supaya hujan terus biar payung laku. Penjual es berdoa supaya panas terus supaya es laku. Menurut saudara mana menang? Saya mau kasih tahu saudara. Yang dimaksud dengan sungguh-sungguh bukan sekedar saudara sungguh-sungguh berteriak. Karena Tuhan itu kita omong dalam hati juga dengar. Bukan sungguh-sungguh menangis. Tapi sungguh-sungguh melepaskan beban. Melepaskan supaya Tuhan kasih kembali. Iya, nama siapa sayang? Iren. Right. Sungguh-sungguh melepaskan beban. Dalam relasi tadi, dalam relasi kita menyampaikan, iya toh? Karena kita bisa bicara dengan orang yang kita dan dia tidak kenal. Saudara pernah alami kok tidak? Iren pernah alami. Pas Iren telepon begitu, itu nona satu bilang, nomor yang Anda tuju, pernah alami? Kenal itu nona? Dia anak siku mana? Akamsi. Jadi dua bukan kata-kata, relasi. Makasih. Dah. Sebentar naik oto. Di ayat 18 saya jelaskan sedikit, agak panjang tidak apa-apa ya. Atau saya mau kasih tahu doa, dia kasih tahu. Satu. Berdoalah setiap waktu. Berdoalah. Jangan ikut suasana hati. Dia mau jemaat, jemaat doa setiap waktu. Teh kita ini kadang-kadang ikut hati pun enak. Kalau hati enak, anak dong. Dia kok kita doa mari teh. Orang hati senang itu bisa dua. Kalau dia senang dia bisa berdoa, atau dia berhenti berdoa dia bisa senang-senang. Ada yang susah dia doa. Ada juga yang pas susah dia bilang, kok kita doa-doa juga sama. Waktu di sebelah tidak tahu doa mah dia ada bye-bye. Berdoalah setiap. Kedua dia bilang begini. Ayat 18 coba baca kobet dengar ulang. Cepat. Bukan berdoalah. Oke, kedua, berdoalah di dalam roh. Berdoa dalam roh itu bukan berarti saudara pergi belajar bahasa roh kok berdoa dalam bahasa roh. Karena bahasa roh itu tidak bisa diajarkan. Nanti roh yang bekerja untuk menyampaikan. Dan bahasa roh itu kalau disampaikan itu dimengerti karena ada orang yang menerjemahkan supaya kita tahu. Karena menurut pertama Korintus 14, kalau kamu omong kalau tidak mengerti itu apa? Tidak penting bagi pembangunan jemaat, dia bilang. Lanjut ya. Berdoa roh, dalam roh. Roh yang dimaksud itu Roh Kudus. Saya mau kasih tahu saudara, pertama, Roh Kudus itu menyatukan kita dan Tuhan.
Yang kudus, yang kita sembah itu Tuhan yang kudus, tidak dapat bersatu dengan tidak kudus. Karena itu mau berdoa mesti jaga kekudusan. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Roh Kudus itu yang menyatukan kita. Kalau kita di terang sini bisa lihat orang di gelap. Kalau orang di gelap bisa lihat kita di terang. Karena itu jaga kekudusan. Dia berdoa dalam roh, itu bagian pertama. Bagian yang kedua saya mau kasih saudara, dengar ini. Berdoa dalam roh. Kalau saudara baca Roma 8 ayat 28, dia bilang begini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Orang suka itu ayat kok bikin status pakai baju juga. Tapi sebelum ayat 28 ada ayat 26, 27. Dia bilang begini, roh berdoa untuk hal-hal yang tidak terungkapkan, tidak terkatakan. Kenapa? Ada dua alasan. Pertama, manusia tidak tahu 1 menit ke depan dalam hidupnya apa yang terjadi. Manusia tidak tahu. Itu roh yang tahu. Kedua, ketika manusia ada dalam masalah, manusia tidak tahu apa yang paling benar menurut Tuhan untuk dia lakukan. Karena itu roh yang berdoa untuk hal yang tidak terkatakan itu. Paham ayat 26, 27 itu baru boleh katakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Makanya dia kasih ingat, berdoa senantiasa, tapi juga kedua, berdoa dalam roh. Ketiga apa? Apa? Kuat sedikit. Berdoa itu dalam berjaga-jaga. Ini satu bagian di mana dia mau ajar kita, hei kamu pun bagian mana? Tuhan pun bagian ada, tapi kamu pun bagian mana? Kamu mesti berjaga-jaga. Saya mau tanya, di sini yang ikut KPI ini ada yang punya kios kok di rumah ada? Ada kok tidak? Ada Saya mau tanya saudara, siapa yang karena dia suka berdoa mulai sebentar malam dia pulang dia bilang begini, anak-anak dong, mama dan papa kasih ingat, mulai sebentar tidak usah lagi tutup kios, kamu tidur saja, karena kita sudah berdoa. Bisa? Kemungkinan besar besok beras dong tidak ada lagi. Jadi berjaga-jaga itu kita juga siapkan toh sesuatu toh. Bisa, nanti saya jelaskan paling terakhir. Tapi yang kedua, dalam konteks itu dia mau kasih tahu, berjaga-jagalah akan kedatangan Tuhan. Amin. Tuhan datang harus menemukan kamu dalam keadaan berdoa. Jangan Tuhan datang ketemu kamu sementara cakar kape. Bayangkan kalau Tuhan datang temukan kita sementara TikTok. Harus bertemu dengan kita. Apalagi Alkitab bilang dia datang seperti pencuri di waktu malam. Pertanyaannya, pencuri mana yang datang kasih tahu kita? Hanya tikusah. Tapi itu juga kalau pas musim lapar. Sekarang justru kurang. Mungkin justru ada lagi. Nah, saudara, berjaga-jaga. Keempat, omong dulu. Berdoa tadi apa satu? Setiap waktu dalam roh, berjaga-jaga, tambah tak putus-putusnya berdoa. Apa? Tidak putus. Itu dia bicara tentang konektivitas hubungan, terinstalasi dan baik relasi. Itu terinstalasi kayak kita di rumah ada listrik toh ada. Itu dia sudah terinstalasi. Kalau kita pulang malam sugelap, tinggal tekan begini, lampu menyala supaya terang. Mau putar, mau kasih hidup kipas angin, kok asik, tinggal tusuk begini, jadi. Saudara bayangkan kalau kita tidak instalasi itu kabel dong. Pas jam 5 pulang kantor, bapak anak dong, lihat beli kabel dulu dengan lampu. Nanti beli dan tangga bapak mau naik itu tiang listrik untuk malam kita jangan gelap. Bisa kok. Jadi selalu terkoneksi. Apa-apa tinggal begini. Ada ungkapan bilang begini, Yesus hanya sejauh doa. Kedua, doa adalah napas. Amin kok. Napas. Saya mau kasih saudara, saya ini pernah napas sesak. Napas sesak itu setengah mati. Itu napas waktu hela dia sampai sini. Kayak mau mati. Kalau napas sesak sudah kita akan begini. Doa yang adalah napas itu napas normal, bukan napas sesak. Bukan juga napas buatan. Bukan juga napas yang sudah ditabung itu. Napas yang kalau kita rasa tahan, mati.
Yang kelima, doa itu berdoalah juga untuk orang lain. Tentang doa dikasih tahu begitu. Berdoalah juga untuk aku, supaya kepadaku diberikan keberanian untuk menyatu. Ada doa kasih orang lain kok? Pernah? Oke, doa apa? Doa serahkan. Saudara lihat, ikat pinggang nama. Ini dong tidur semua. Ikat pinggang nama. Baju sirah. Sepatu. Perisai. Ketopong. Senjata 1. Senjata 2. Ini barang menolong kita untuk kalau saudara strong in God, saudara tahu apa yang harus saudara lakukan dan apa yang harus Tuhan lakukan. Kadang-kadang kita mesti berdiam diri, tapi terkoneksi antara yang kita imani, kita pikirkan, kita lakukan. Saya suka pakai 2 contoh ini. 1, mati hidup Tuhan yang atur. Amin. Nah, itu soal iman. Yang iman ini kasih tahu di otak. Yo, lu tahu kok tidak? Tidak? Lu kasih tahu. Otak, mati hidup itu Tuhan yang atur. Jadi otak tolong kasih tahu kaki, supaya kalau ada ototrek lari kincang ikut jalur 40, kaki jangan lompat di tengah jalan. Amin kok. Kedua, ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara percaya Tuhan siap masa depan bagi anak-anakmu? Amin. Oke, saya juga percaya. Tapi yang antar itu anak dong pergi sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Orang tua. Atau siapa yang di Sikuman ini terlalu sibuk, jadi pagi-pagi dia berdoa, Tuhan saya sibuk, jadi Tuhan tolong jemput adik dong. Tuhan yang jemput pulang kita menangis Bapak. Jadi kalau saudara kuat di dalam Tuhan, ini 7 hal mesti ada. Kuat dalam bertahan, kuat dalam menyerang. Kita ulangi sekali lagi. Ikat pinggang nama, baju sirah nama, sepatu nama, perisai nama, ketopong nama, senjata pertama, senjata kedua. Kamu pasti kuat di dalam Tuhan. Masalah kan ada toh? Saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini nih muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28. Sekarang sudah 34. Masalah kok bukan? Harapan menikah dan dia. Kenyataan dia nikah dan kita pun teman. Masalah. Harus pakai itu semua, kamu akan tetap berdiri. Amin. Mari kita tunduk kepala. Teman-teman.